أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang nasihat-nasihat atau petikan hikmah yang dikumpulkan atau ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hikam. Yang mana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bab yang kedua, adab seorang arif yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama disebutkan adalah bagaimana di antara tanda seorang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang menginginkan sesuatu yang terjadi menyelisihi dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebelumnya dia menginginkan agar planningnya ini yang A ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi ternyata yang terjadi B. Maka dia tetap berharap atau ingin yang A ini yang harusnya terjadi. Maka ini maknanya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena perencanaan itu milik kita, adapun hasil akhirnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan sebelumnya adab yang pertama. Adapun di antara adab yang kedua yang kita bahas pada siang hari ini, kata beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min raw'anatin nafsi. Kata beliau, penundaanmu terhadap suatu amalan, suatu kebaikan. Tentu amal di sini adalah amal-amal soleh, bentuk-bentuk kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi penundaan kita terhadap amal-amal soleh kebajikan itu, sementara ada kesempatan untuk melaksanakannya, itu di antara juga ciri bahwasannya ada kebodohan juga dalam diri kita atau dalam jiwa kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul birri ajilihi. Di antara sebaik-baik kebaikan itu adalah yang disegerakan. Maka tentu dalam kehidupan kita ini, di antara yang mesti kita hindarkan adalah menjauhi sifat at-taswif. Pakai sin, karena beda at-taswif dengan sin dengan at-taswif, atau at-tasawuf dengan at-tasawuf, ya. Kalau pakai sin, saufa, jadi artinya dia selalu mengatakan nanti akan dikerjakan, besok akan dikerjakan, lusa akan dikerjakan, selalu menunda-nundanya, nanti saja. Sementara at-tasawuf dengan sad itu adalah maknanya sufi, tasawuf, berusaha untuk membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dari berbagai macam jenis dosa dan maksiat.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita ini menggunakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita selagi ada kesempatan tersebut. Jangan kita tunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini dari berbagai macam bentuk jenis kebaikan dan ketaatan. Karena itu adalah bisikannya setan. Kita ingin melakukan ini, oh nanti saja. Kita misalnya ingin daftar berangkat umrah, kesempatan ada, uang juga ada. Nah, tunda sajalah bulan tahun depan, tunda saja tahun depan. Sementara tidak ada jaminan kita masih sampai depan. Jangankan tahun depan, bulan depan. Jangankan bulan depan, nanti 1 jam ke depan atau bahkan 5 menit ke depan kita tidak tahu apakah masih bisa diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna min alamatil aqli." Sungguh di antara tanda-tanda orang yang benar-benar menggunakan akalnya, maknanya orang yang pintar, orang yang cerdas, at-tajafi an daril ghururi. Dia bersikap dingin terhadap dunia yang fana ini, yang penuh dengan tipu daya. Sikap dingin maknanya ya tidak membuat hubungan baik dengan kehidupan dunia ini, tidak bermesraan dengan kehidupan yang sementara ini. Bahkan kata salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, talliqid dunya, dunia ini talak. Maknanya jangan berbaikan dengan kehidupan dunia. Jangan jadikan dunia ini teman baik bagi kita. Wal inabatu ila daril khulud. Orang yang berakal, menggunakan akalnya dengan baik. Kalau istilah-istilah sekarang, akal sehat. Ada salam akal sehat. Jadi siapa yang menggunakan akalnya dengan baik adalah orang yang juga banyak mempersiapkan atau menyandarkan dirinya berusaha mencari kebahagiaan darul khulud, tempat yang kekal, yakni kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang pintar, orang yang cerdas disebutkan oleh Nabi adalah bersikap dingin terhadap kehidupan dunia, kemudian menyandarkan hidupnya ataupun kemudian banyak menggunakan waktunya mempersiapkan diri untuk menghadapi tempat yang kekal yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Yang ketiga, wattazawwudu lisuknal qubur. Orang yang selalu mempersiapkan bekalnya yang bisa dijadikan teman di dalam kuburnya. Tak ada yang menemani kita di dalam kubur kita, di alam barzah kita, kecuali amal soleh kita. Jabatan tidak akan bisa datang menemani kita di dalam kubur kita. Harta, kerabat kita, bahkan orang yang kita kasihi, pasangan kita, anak-anak kita, tidak ada yang menemani kita di dalam kubur kecuali amal soleh kita. Maka maknanya selalulah ingat akan kematian. Dengan demikian pasti kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut, mempersiapkan bekal untuk alam barzah kita. Yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, al-qabru zulmun. Kuburan itu adalah kegelapan. Wasirajuhu, dan yang bisa meneranginya qaulu la ilaha illallah ataupun al-amalus salih. Yang bisa meneranginya adalah amal soleh atau keyakinan kita la ilaha illallah. Maknanya orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahhubu li yaumin nusyur. Dan kemudian juga selalu berusaha mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kebangkitan nanti setelah berakhirnya kehidupan dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada malaikat maut, malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala yang pertama kali, maka hancurlah seluruh alam semesta ini. Yang bernyawa semua pasti akan mati pada hari tersebut. Lalu jelang kurang lebih jarak antara trompet yang pertama dengan trompet yang kedua dikatakan arba'una sanah, 40 tahun namanya. Maka Allah kembali memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet. Yang dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan
bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kiamat bertanya kepada malaikat maut, siapa lagi yang tersisa dari hambaku, dari makhluk yang aku ciptakan, kata Allah. Dan tentu Allah Maha mengetahui. Maka oleh malaikat maut mengatakan, yang masih hidup adalah Engkau ya Allah yang tidak akan mati. Dan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat pembawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan liyamut malaikat Jibril, Mikail wa hamalatul arsy. Maka mati pula lah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat pembawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bertanya kembali, siapa lagi yang tersisa? Maka malaikat Israfil mengatakan, malaikat maut, malaikat maut mengatakan, Engkau yang maha hidup ya Allah, yang tersisa dari makhlukmu adalah aku yang lemah ini, kata malaikat maut. Maka dalam suatu riwayat mengatakan, Allah berkata kepada malaikat maut, ala tasma'u qawli, tidakkah engkau mendengar firmanku, ucapanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka kata Allah, liyamut malaikat maut, matilah malaikat maut, maka matilah malaikat maut. Dalam riwayat lain Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut rohnya sendiri, yang kemudian malaikat maut pergi di antara surga dan neraka. Ada tempat di antara surga dan neraka dan mencabut rohnya. Berteriak yang luar biasa teriakannya, dikatakan kalau masih ada makhluk hidup pada saat itu dan mendengar teriakannya pasti akan mati karena mendengar teriakan malaikat maut yang dahsyat luar biasa. Maka malaikat maut mengatakan, kalau aku tahu sebegini dahsyatnya berpisah dengan roh, maka aku akan lebih berlemah lembut ketika mencabut rohnya orang-orang yang beriman. Maka setelah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, mana lagi siapa yang tersisa di antara makhlukku, tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu nanti jelang 40 tahun barulah Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan memberikan trompet yang kemudian ditiup, yang kemudian nantinya bangkitlah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal akan mempersiapkan menghadapi hari kebangkitan di kehidupan akhirat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita, sekarang kita diberi umur yang panjang, dipertemukan dengan bulan Rajab yang mulia, maka mudah-mudahan jangan lewatkan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, kita tingkatkan dari bulan-bulan yang lain atau di bulan sebelum masuknya bulan Rajab dan seterusnya. Ada kesempatan berbuat baik, ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan kesempatan tersebut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbudun fihi katsirun minan nas. Di antara dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmatus sihhati wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu lapang atau waktu luang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Pesan daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Menutup tausiah kita pada siang hari ini mengutip satu pepatah Arab mengatakan, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan kau tunda pekerjaanmu sampai esok hari apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Wallahu a'lam bissawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi